Hello teman-teman, this is Mirahmi, the one and only that you can watching. Sama Bapak, Pak. Hari ini aku mau kasih lihat kalian, kan selama ini kalian sering tanya tuh, area di rumah kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah ini tadi kita baru keluar dari rumah kita. Terus first kita mau makan, what we going to eat, ice cream. Karena udah mulai panas, masih dingin sih ya, it's still cold for me, but Bapak Negara mau makan es krim katanya. Ya Pak? Tonton terus. That was really intense. That was really intense. Nah ini kita udah ada di tempat es krimnya. Tuh, kita mau makan es krim di dalam, nggak di luar, soalnya di luar berangin. Udah panas sih, tapi masih berangin, jadi masih dingin. Jadi kita coba diem aja ya. Tunggu. Nah ini awannya cerah banget tuh teman-teman. Awannya cerah, terus ini ceng pohonnya. Nah ini tuh jadi tuh lucu ya, ini jadi bunganya duluan yang tumbuh, baru setelah itu daunnya gitu. Nah ini jalan, kita mau ke taman supaya teman-teman tahu area rumah kita. Mataharinya bersinar terang. Di situ ada rumah sakit tuh, House And hospital. ya, rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita sakit atau apa, kalau kita sakit atau apa gitu ya, mau rumah sakit deket sebenarnya, jalan kaki cuma 10 menit aja. Tuh, hospital, Klinikum M. Ini kita udah mau nyampe. Jadi kita kayak masuk ke jembatan gitu. Cial. Ada anjing di sana. Ada anjing. Nah, bagus ya. Nih, rumah-rumahnya di sini tuh hampir sama semuanya bentukannya. Ini dia. Pintu menuju. Nah, siapa tuh yang mau abang-abangnya tuh? Ini jembatan menuju. Kata Andreas burungnya nyanyi. Bukan nyanyi Pak, chirping. Nah di taman ini tuh ya teman-teman, lihat di taman ini tuh ada playground buat anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak mau main di sini bisa tuh. Tamannya kayak gini. Ini jembatan, tapi bukan jembatan Shiratul Mustaqim ya, amit-amit. Nah, jadi di sini tuh kita bisa buat jalan jalan sore gitu, pokoknya jalan-jalan gitu ya. Sebut anak-anak main juga. Terus biasanya tuh banyak yang dia jalannya sama anjing, ngajak anjingnya jalan dan lain-lain gitu. Pemandangannya bagus banget. Si bapak menikmati banget. Nah di taman ini itu selain buat jalan, terus bisa dipakai juga buat jogging, sama buat sepedaan, sama buat santai-santai. Karena udah mau masuk musim semi kan, jadi semuanya kalau udah ngeliat cahaya matahari itu langsung kayak, hey kita jalan-jalan ke taman. Karena jarang kan di sini.
ini bentuk tempatnya. Tuh. Situ ada kayak sungai. What is that, river? Or? No, it's a channel. Oh, kanal. Are we climbing up? Yeah, can we? Using. Kita mau manjat nih. Mau manjat ke sana. Kita mau lihat itu tuh. Sini banyak burung-burung terbang, terus mereka masih artinya mereka happy. Ada sinar matahari gitu. Ini si bapak nyari jalannya pinter banget dah. Jalannya begini antara tanahnya. Tanah jeblok. Kalau kata orang Indonesia mah tanah jeblok. Hah? The ground was still a little bit wet. Iya. Nah itu kita harus manjat. Bisakah kita memanjatnya? Bisa lah, masa nggak bisa? Ya. Terus Pak. Ayo Pak. Ayo. Sampai. Bagus ya. Tadi kita ada di sana. Terus kita manjat, kita jalan-jalan. Manjatnya dari situ. Sampainya ke situ. He was making the floor. Making what? Inside this milk. Milk? Floor? Yes. Oh, jadi ini tuh dulunya itu pabrik pembuatan tepung, teman-teman. Nih. Tapi sekarang udah enggak lagi, cuma bangunannya masih berdiri. Keren banget ya. Sini anginnya kenceng banget. Orang ganteng saya itu. Ini kita mau masuk ke area pabriknya. Ini udah masuk area pabrik. Jalanannya masih kayak gini tuh ya. Bangunan lama banget. Nah, ini buat, jadi zaman dulu itu tepung itu kan terbuat dari what is corn ya? Yes, here Mahlsteine. Here you can say this stones, the windmill makes it that going round and the stones going around, milled corn and so on. Mostly wheat. Wheat? For wheat flour, ne? Oh iya. For wheat flour and so on. Jadi ini tuh batu buat ngegilingnya. Jadi si windnya itu buat dia ngegiling supaya kayak biji-biji wheat atau biji gandum atau biji kacang itu jadi kacang jagung jadi tepung gitu. And what is that? Oh, that I think is for, I don't know. I think it's for the to make it a stone, and then after that. Oh, here she put it out and so on. I don't know. And, Yeah. Here was also made stones. You see it? Yeah, that's why I said. Nah, ini masih ada nih. Ini yang tadi kita lihat di sana, itu ada di sini. Nih dipasang. Okay, then they mix it inside the round. Tuh. Nah, ini nih. Nih. Nanti diputer. Yeah, it's Vija was, that was in use. Iya. They make it fresh. Iya. You can see it directly.
ya begitulah ya. Nah ini buat tempat kalau misalnya udah selesai gitu mereka mau istirahat atau mau apa, ini buat tempat duduk-duduknya gitu. Nah itu it's still someone living inside. Yeah, I think so. Living inside. Tapi sekarang udah nggak lagi, nantar yang udah hasil digiling dimasukin ke dalam situ tuh, dimasukin terus ditaruh gitu deh. In Hage was the biggest one. Ya. The biggest one from this. In where? Hage. Haga. Nah ini juga kalau teman-teman lihat ini juga buat gudang tepungnya gitu. Jadi kalau misalnya udah udah jadi bisa dimasukin juga ke sini. Bukan hanya tepung sih ya, mereka juga kayak buat yang dan lain-lainnya itu kayak kentang atau ubi itu ditaruh di sini juga gitu. Nah, yang bagusnya di sini adalah kalau teman-teman bisa lihat, fokus. Nah, itu di atas itu ada sarang burung. Nah, fungsinya taman ini juga supaya burung-burung itu terjaga, jadi nggak ada yang ngerusak gitu. Keren banget ya. Kalau di Indonesia ini udah dicolongin ini deh. Dan ini banyak banget sarangnya, bukan cuma 1-2, ada puluhan. Ya, bisa-bisanya dia pacaran itu berdua. Making baby. eggs. Ya, kata Andreas ini waktu yang tepat untuk dia buat anak. Ya Allah, tuh kan bebek aja udah mikirin anak lah gue. Bye bebek. Nah bangunan itu tuh teman-teman, bangunan yang udah agak tua gitu kelihatannya. Ini itu dulunya shelter buat, kan dulu kan waktu World War II Ya, World War II. Waktu Perang Dunia Kedua kan dibom nih ya. Emden tuh waktu Perang Dunia Kedua tuh dibom, jadi hancur semua. Nah pemerintah tuh bangun gedung-gedung kayak gini buat fokus ya, bangun gedung-gedung kayak gini itu buat ngelindungin masyarakatnya gitu. Jadi ini kuat banget, kokoh banget, dan nggak ada jendelanya sama sekali, dan biasanya sampai ke dalam tanah gitu untuk ngelindungin dari bom. Jadi kalau misalnya ada pengeboman langsung pada kesini gitu. Nah kalau udah summer kayak gini itu kan ada rumah-rumah gitu ya. Nah kita bisa sewa boat untuk keliling air ini. Sama kalau di Belanda itu ada giton. Nah kalau di sini ada ini nih. Tuh jadi kita sewa Gesundheit. Nah dari sana, pokoknya dari sana tuh ya jauh dari sana. Kesini jalan sampai ke ujung sana. Nah jadi teman-teman ini tuh ada 4 kanal gitu, 1 terus 2 3 ke sana, sama di sini 4. Nah yang di sini airnya itu lebih tinggi karena boat udah lewat sini kan. Yang di sini airnya itu lebih tinggi daripada yang di sana sama yang di sini. Nah, tapi kalau misalnya nih ada boat atau ada kapal dari sini, dari area sana mau ke area tengah tadi, nanti ini pintu air yang ini tuh dibuka, terus nanti airnya ngalir dulu ke sana biar biar airnya cukup baru boatnya bisa lewat. Jadi kayak dibuka tutup gitu. Kalau di Indonesia mah namanya pintu air ya. Ini pintu airnya gitu. Nah ini udah mulai tuh, udah kelihatan kan ya, udah mulai spring, pohon-pohonnya udah mulai bangun. Tuh yang tanya kemarin sama aku, springnya mulai kapan sih Kak? Springnya itu mulai tanggal 20 Maret kalau di sini ya. Tuh kan udah cantik kan? Ini udah pada mulai bangun, udah dari bobo panjang 3 bulan kemarin. Kita udah selesai jalannya. Kita mau ambil paket dulu. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini DHL Packet Station. Jadi caranya kalian nanti barcode di sini, terus nanti otomatis keluar gitu, otomatis kebuka set gitu. Nah udah deh, kalian tinggal ambil paketnya. Kayak si bapak ini ambil paket ini.
So, itu aja hari ini perjalanan kita. I think this will bring a package. Oke. Hari ini sudah selesai ya jalan-jalannya. Itulah sekitaran rumah aku dan ini EDK, tempat aku biasa belanja. So, ya udah, see you in the next video. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. Don't forget to like, subscribe, and